Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak hanya untuk membayangkan betapa berharganya seteguk air bersih? Bagi kita yang tinggal di kota besar, air mungkin hanya sejauh putaran keran. Namun di sini, di setiap tetesnya, ada perjuangan hidup dan mati. Atau, pernahkah kita menghargai betapa mahalnya sebuah tarikan napas yang lega, tanpa rasa sesak, tanpa debu yang menusuk paru-paru? Di sebuah sudut negeri, di tempat yang menyandang nama indah, Desa Harapan Baru, ironisnya, harapan itu justru terasa kian menjauh. Nama itu kini terasa seperti beban, sebuah janji yang belum terpenuhi. Di sini, alam tak lagi menyapa dengan ramah. Lingkungan yang seharusnya menjadi kehidupan, perlahan berubah menjadi sumber kecemasan yang menghantui setiap malam. Lihatlah sungai itu. Dahulu, ia adalah urat nadi, tempat warga tertawa, mandi, dan mengambil kehidupan. Namun sekarang, airnya keruh, membawa pesan-pesan kematian dalam bentuk bakteri yang tak kasat mata. Diare dan infeksi saluran pernapasan bukan lagi sekadar nama penyakit dalam buku teks kedokteran. Di Harapan Baru, mereka adalah tamu langganan yang tak pernah diundang, namun selalu datang mengetuk pintu. Terutama bagi mereka yang paling rapuh, anak-anak kita. Mereka yang seharusnya belajar mengenal dunia, justru harus terbaring lemah, kehilangan cairan tubuh, dan berjuang melawan sesak di dada. Kita melihat masa depan bangsa ini meredup di balik lambu kusam, karena hal sepele yang gagal kita kelola, lingkungan. Sementara itu, beberapa kilometer dari pemukiman warga, di sebuah bangunan kecil bernama Puskesmas, denyut keputusasaan juga terasa. Di sana, ada Bubi dan Siti dan rekan-rekannya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi mereka sedang dipenjara. Bukan dipenjara oleh jeruji besi, melainkan oleh labirin administrasi. Waktu mereka habis bukan untuk menyentuh langsung denyut nadi warga atau mengedukasi masyarakat di lapangan. Waktu mereka tersedot oleh tumpukan kertas, formulir yang harus diisi, dan laporan rutin yang tak kunjung usai. Mereka ingin berinovasi. Mereka ingin berlari ke desa-desa untuk melakukan perubahan. Namun rantai administrasi lama yang kaku menahan langkah mereka. Mereka terjebak dalam fungsi pencatatan, sementara masalah yang sebenarnya terus berlipat ganda di luar sana. Apakah ini masa depan yang ingin kita wariskan? Apakah kita akan membiarkan Desa Harapan Baru menjadi saksi bisu kegagalan kita menjaga alam dan sistem? Tentu tidak. Perubahan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kegelisahan. Ia lahir saat kita menyadari bahwa cara lama tidak lagi cukup untuk melindungi apa yang paling kita cintai. Keluarga kita, anak-anak kita, dan masa depan kita. Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam paradigma yang sempit. Kita melihat kesehatan hanya sebagai urusan rumah sakit dan obat-obatan. Kita melihat administrasi desa hanya sebagai urusan surat menyurat dan stempel. Namun, hari ini kita memecah kebuntuan itu. Kita memperkenalkan sebuah cara pandang baru, sebuah revolusi dalam tata kelola desa. Program administrasi kesehatan berbasis lingkungan. Nama ini mungkin terdengar panjang dan teknis, namun denyut jantungnya sangatlah sederhana dan mulia. Ini bukan sekedar tentang membangun fisik. Ini tentang membangun kembali martabat manusia. Ini adalah tentang bagaimana kita mengelola rumah besar kita bernama desa, agar tidak menjadi sarang penyakit, melainkan menjadi benteng perlindungan. Program ini tidak berdiri di atas awan. Ia berpijak kokoh di atas 3 pilar utama yang saling mengunci. Pertama, tujuan sosial. Di balik angka-angka statistik, ada nyawa yang harus kita selamatkan.
Target kita konkret, memangkas angka diare dan ISPA secara drastis dalam 12 bulan pertama. Mengapa? Karena setiap hari, seorang anak absen dari sekolah karena diare, atau seorang ayah tidak bisa bekerja karena sesak napas, adalah sebuah kerugian besar bagi bangsa. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup hingga ke titik di mana sehat bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan hak yang terpenuhi secara otomatis. Kedua, tujuan administratif. Ini adalah jantung dari inovasi kita. Puskesmas dan kantor desa tidak boleh lagi menjadi gedung tua yang membosankan. Kita memodernisasi mereka. Mereka harus bertransformasi dari sekedar pencatat kematian dan kesakitan menjadi pusat data dan inovasi sosial. Administrasi bukan lagi tentang tumpukan kertas, melainkan tentang ketepatan pengambilan keputusan berdasarkan data lingkungan yang akurat. Ketiga, tujuan pembangunan. Kita sering melihat proyek pemerintah yang datang, membangun, lalu ditinggalkan begitu saja hingga rusak. Kita memutus rantai itu. Kita membangun sistem air dan sanitasi yang berkelanjutan. Rahasianya, kita tidak mengandalkan tangan-tangan asing atau kontraktor luar yang tidak dikenal warga. Kita mengandalkan tangan-tangan warga sendiri. Ini adalah pembangunan yang memiliki jiwa, karena yang membangun adalah mereka yang akan memakai dan merawatnya. Mari kita melihat ke Desa Harapan Baru. Perjalanan mereka adalah cermin bagi kita semua. Perubahan di sana tidak dimulai dengan cangkul dan semen. Perubahan dimulai dengan perencanaan partisipatif. Langkah pertama adalah survei dan pemetaan. Kita mengajak warga untuk berjalan mengelilingi desa mereka sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri di mana air tergenang, di mana sampah menumpuk, dan di mana sumber air yang tercemar. Kita membuat peta masalah, bukan di kantor yang ber-AC, tapi di bawah terik matahari, langsung di lokasi masalah bersarang. Dilanjutkan dengan sosialisasi dan musyawarah desa. Semua suara harus didengar. Tidak ada keputusan di ruang tertutup. Dari musyawarah ini, lahirlah jantung dari program ini, institusi lokal. Kita membentuk KPASD, Kelompok Pengelola Air dan Sanitasi Desa. Mereka sah secara hukum, beranggotakan perwakilan warga, tokoh adat, dan perangkat desa. Merekalah nahkoda kapal ini. Setelah nahkoda siap, saatnya bekerja. Inilah fase intervensi infrastruktur higienis. Desa Harapan Baru mulai bergerak. Mereka membangun. Target minimalnya, 1 spams komunal yang layak. Air bersih harus mengalir dekat ke rumah warga. Dan jangan lupa, sarana cuci tangan di fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Kebersihan harus dimulai dari tempat kita belajar dan berobat. Tapi, bangunan fisik saja tidak cukup jika perilakunya tidak berubah. Kita masuk ke kampanye dan edukasi. Para petugas kesehatan seperti Bu Bidan Siti dilatih kembali. Bukan hanya mengobati, tapi menjadi fasilitator kesehatan lingkungan. Kemudian, KPASD dan petugas kesehatan turun ke lapangan, melakukan kampanye masif tentang PHBS, mengajarkan bahwa mencuci tangan dengan sabun adalah vaksin termurah di dunia. Infrastruktur sudah jadi, warga sudah paham. Sekarang, tantangan terberat, keberlanjutan. Agar sistem ini tidak mangkrak, kita butuh mekanisme pendanaan berkelanjutan. KPASD menetapkan model iuran komunal yang terjangkau. Uang ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk pemeliharaan rutin SPEMS. Jika ada pipa bocor, dana perbaikan sudah siap. Dan akhirnya, kita harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana melalui monitoring dan replikasi. Kita lakukan evaluasi tengah periode dan monitoring rutin. Kita tidak hanya melihat apakah keran airnya menyala, tapi kita melakukan evaluasi berbasis dampak akhir.
Apakah anak-anak kita sudah lebih sehat? Desa Harapan Baru hanyalah satu titik cahaya. Namun, lihatlah di sekelilingnya. Masih banyak desa yang menunggu giliran untuk bercahaya. Keberhasilan ini bukanlah sihir. Ini adalah hasil dari keringat, komitmen, dan keberanian untuk mengubah sistem yang lama. Tantangan kesehatan lingkungan tidak akan berhenti menunggu kita siap. Mereka terus menyintai generasi penerus kita setiap detik. Kewenangan di kepala desa bukan sekadar untuk tanda tangan. Itu adalah benih perubahan. Jadikan administrasi desa sebagai benteng kesehatan warga. Jangan takut memulai inovasi anggaran untuk sanitasi. Jangan tenggelam dalam tumpukan kertas. Peran tenaga kesehatan lebih besar dari itu. Mereka adalah arsitek kesehatan masyarakat. Jadi fasilitator, turunlah ke lapangan dan edukasi warga. Pengetahuan adalah senjata utama melawan wabah. Jangan menunggu bantuan datang dari langit. Kekuatan terbesar ada pada kebersamaan kalian. Bentuk kelompok, iuran bersama, dan jaga fasilitas yang ada. Tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Program ini telah memiliki peta jalan yang teruji. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, seperti membentuk tim kecil di desa Anda. 2. Petakan masalah air dan sanitasi. 3. Duduklah bersama dalam musyawarah. Desa Harapan Baru mungkin hanyalah sebuah noktah kecil, sebuah titik yang nyaris tak terlihat dalam hamparan luas peta Nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah titik. Karena sejarah peradaban besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Jika satu desa ini mampu memecah kegelapan, jika satu desa ini mampu membuktikan bahwa kemiskinan dan penyakit bukan takdir yang harus diterima, maka bayangkan apa yang terjadi jika ribuan desa lainnya terbangun dari tidurnya. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan lihatlah jauh ke depan. Bayangkan 2 dekade dari hari ini. Anak-anak yang hari ini kita selamatkan dari jeratan diare, anak-anak yang paru-parunya hari ini kita lindungi dari infeksi saluran napas. Mereka akan tumbuh tanpa beban penyakit yang menghambat pertumbuhan otak dan fisik mereka. Mereka akan berdiri tegak sebagai pemimpin yang tangguh, guru yang penuh inspirasi, dan dokter yang berdedikasi. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu nama kita. Mereka mungkin tidak akan pernah membaca dokumen-dokumen anggaran yang kita susun hari ini. Namun, mereka akan merasakan kehadiran kita dalam setiap tetes air bersih yang mereka minum. Mereka akan mengenang kita bukan sebagai generasi yang meninggalkan tumpukan emas atau deretan gedung tinggi, melainkan sebagai generasi arsitek kehidupan. Generasi yang berani mewariskan sistem, bukan sekadar benda. Generasi yang memilih untuk lelah hari ini agar mereka bisa berlari kencang esok hari. Maka, untuk apa lagi kita menunggu? Menunggu bantuan yang mungkin tak kunjung datang. Menunggu instruksi yang mungkin sudah lama ada, namun tak pernah kita baca. Penyakit tidak pernah menunggu kita siap. Bakteri tidak pernah bernegosiasi dengan waktu. Mereka mengintai setiap detik, setiap tarikan napas anak-anak kita. Mari kita berhenti menjadi penonton di tanah kita sendiri. Mari kita hancurkan tembok ego sektoral. Administrasi bukan lagi tentang tumpukan kertas, tapi tentang aliran nyawa. Anggaran bukan lagi tentang angka-angka mati, tapi tentang investasi kemanusiaan yang abadi. Mari kita bangun Indonesia yang sehat. Bukan dimulai dari keriuhan di ibu kota, melainkan dimulai dari kejernihan air di halaman rumah kita sendiri. Dimulai dari kebersihan selokan di ganggang desa kita. Dimulai dari sekarang juga. Sebab ketika lingkungannya sehat,
maka penduduknya akan kuat. Dan ketika penduduknya kuat, maka bangsa ini tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh tantangan zaman apapun. Program administrasi kesehatan berbasis lingkungan. Sehat lingkungannya, kuat bangsanya. Mari bergerak sekarang.